Setelah membunuh si pemuka agama tersebut dengan bajunya yang bersimbah darah dan dalam keadaannya yang sangat menyesal, si lelaki pembunuh itu pun pergi melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat salah seorang pemuka agama lain yang berada di kampung tersebut. Sesampainya ia di sana dan bertemu dengan si pemuka agama tersebut, ia lantas menyapa si pemuka agama yang bijak itu dengan nada yang lemah. Wahai Ustadz, salam. Waalaikumsalam Tuan, kau mencari siapa Tuan? Perkenalkan Ustadz, aku adalah seorang pembunuh yang ditakuti di kampung ini. Aku datang kepadamu dengan penuh penyesalan dan ingin bertaubat atas kejahatan dan dosa yang telah aku perbuat semasa hidupku. Akan tetapi dosaku begitu besar, wahai Ustadz. Oh, memang dosa besar apa yang telah kau perbuat itu? Aku telah membunuh 100 nyawa manusia, bahkan salah satunya adalah pemuka agama yang baru saja aku bunuh belum lama tadi. Apakah taubatku akan diterima oleh Allah? Mendengar penjelasan dari si pembunuh, si Ustadz lantas menjawab, Apakah engkau ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh? Tentu saja taubatmu bisa diterima. Jangankan membunuh 100 nyawa, engkau sudah membunuh 200, 300 hingga 1000 nyawa sekalipun, tetap saja Allah akan menerima taubatmu itu selama engkau masih hidup di dunia ini. Sungguh Allah akan menerima taubatku. Sungguh Ia Maha Pengasih lagi Maha Pemberi ampunan. Lantas apa yang harus aku lakukan agar taubatku diterima, wahai Ustadz? Pertama-tama engkau harus menyesali perbuatan burukmu itu, kemudian engkau harus meninggalkan perbuatan burukmu itu, lalu yang terakhir bertekadlah sekuat tenaga agar kamu tidak menuruti hawa nafsumu. Itu untuk membunuh makhluk hidup lagi. Bagaimana, apa kamu bisa melakukannya? Tentu Ustadz, aku bisa melakukannya. Baiklah, kalau begitu pergilah kau berhijrah dari kampung ini menuju ke kampung yang berada di seberang sana. Pergilah dengan niat ingin bertaubat kepada Allah, karena di sana terdapat banyak orang-orang soleh yang taat beribadah kepada Allah. Menetaplah kau di sana dan belajarlah agama bersama mereka. setelah menerima nasihat dari pemuka agama tersebut, si pemuda itu pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju kampung yang berada di seberang dari tempatnya semula tinggal. Namun takdir berkata lain, belum sempat ia tiba di kampung ibadah tersebut, ajal pun datang menjemputnya di tengah-tengah perjalanan hijrahnya. Ketika ia meninggal dunia, turunlah dua malaikat Allah yang saling berselisih. Yang pertama adalah malaikat rahmat yang ingin membawa si pembunuh itu ke surga, sedangkan yang satunya lagi adalah malaikat azab yang membawa pembunuh ke neraka. Aku akan membawa jiwa yang buruk ini ke neraka. Tidak, kau tidak bisa melakukannya, ia sudah bertaubat kepada Allah. Akan tetapi ia sama sekali belum melakukan kebaikan semasa hidupnya. Di tengah-tengah perselisihan dua malaikat itu, turunlah malaikat ketiga yang menjadi hakim untuk memutuskan nasib si pembunuh. Biarkan aku yang memutuskan dia masuk surga atau neraka. Mari kita ukur jarak tempat dia meninggal. Apabila jarak dia lebih dekat dari kampung asalnya tinggal, maka ia akan masuk neraka. Namun apabila ternyata jaraknya lebih mendekati kampung ibadah tersebut, maka ia akan masuk surga. Proses pengukuran jarak pun dilaksanakan dan hasilnya ia si pembunuh meninggal dunia di jarak mendekati kampung ibadah yang ia sedang tuju tersebut. Maka dari itu malaikat rahmat pun membawa jiwa si pembunuh itu ke surga. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah begitu berharga, bahwasanya kita tidak boleh berputus asa atas rahmat dan ampunan Allah, karena atas rahmat dan karunia-Nya si pembunuh yang telah berbuat dosa besar dengan menghabisi 100 nyawa sekalipun diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun selagi kita masih hidup di dunia dan tidak menyekutukan Allah.